konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Beberapa contoh teknologi adalah teknologi informasi, teknologi medis, bioteknologi, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi informasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Teknologi dalam bidang pembelajaran terus-menerus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Berbicara teknologi informasi bagi kita yang sering browsing menggunakan internet sehari-hari, makalah teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, dan internet. Internet merupakan sumber belajar sebagai alat komunikasi yang murah, di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Yang kedua, bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan salah satunya adalah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contohnya ialah digunakan robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Yang ketiga yaitu sektor perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi adalah telah ditetapkan yang beberapa transaksi dapat dilakukan melalui internet, banking, transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Bahkan penarikan uang, pengecekan saldo, dan transfer antara bank melalui mesin ATM juga merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula untuk usaha perdagangan. Yang kelima, perusahaan. Penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisien, waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Perlunya teknologi informasi dilihat dari kompleksitas pekerjaan manusia saat ini adalah yang pertama, kompleksitas tugas manajemen, dua, pengaruh globalisasi, tiga, perlunya rekonsistensi cepat. Dilihat dari kompleksitas pekerjaan manajemen saat ini, memang IT sangat memegang peranan penting karena segala sesuatu, terutama sebagai alat bantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, sangat ditentukan oleh kecepatan informasi. Sebagai tugas manajemen IT yang begitu kompleks, sehingga peranan IT menjadi sangat dominan dalam mendukung tingkat keberhasilan seorang pimpinan, apalagi sebagai pimpinan pada suatu lembaga. Seorang manajer harus tahu dan bisa memanfaatkan IT secara langsung sebagai sarana menghimpun informasi sebagai referensi dalam pengambilan sebuah keputusan. Tujuan
itu, salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dalam kehidupan ini, banyak persoalan yang dapat dipecahkan dengan kecanggihan teknologi. Kehadiran serta perkembangan dunia iptek yang demikian pesat serta mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Bisnis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, ini relatif sudah bisa dilakukan oleh perangkat mesin otomatis. Kemudian juga ditemukan formulasi kapasitas komputer. Kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui manusia. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Yang kedua, mengubah kreativitas. Kreativitas pada intinya merupakan kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, teknologi informasi dan manfaatnya bagi manusia, yaitu yang pertama, kecepatan. Waktu tidak lagi menjadi kendala dalam komunikasi. Dua, kejelasan dengan gambar megapiksel dan video serta kejelasan audio dalam komunikasi telah menjadi pengalaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketiga, kedekatan kemajuan teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil untuk terjadi. Empat, penyebaran informasi, penyiaran berita atau berbagai pengetahuan teknologi telah membuatnya menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih singkat. Lima, penyimpanan data lebih aman karena kita menyimpannya dengan prestis dengan kapasitas besar. Sekarang ukuran tera CD dan yang paling mudah dan aman karena fasilitas ini dapat diupload ataupun download secara. Baik, penyampaian materi dari saya kurang lebihnya